Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Abada 1. Sahabat Media Bersatu, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan angka di kolom mandatory pada MS Feeder, yang mana pada kolom mandatory ini semua siswa harus menjadi 0. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baik sahabat Media Bersatu, kita lanjut pada tutorialnya. Yang pertama, kita masuk pada MS Feeder kita. Kemudian kita login menggunakan akun lembaga kita. Setelah itu, pada tampilan ini kita masuk pada menu siswa aktif di MS Feeder. Klik siswa aktif. Nah, di sini ada kolom mandatory yang mana siswa-siswa tersebut masih bermacam-macam, yang mana ketika makin tinggi angkanya yang ada di kolom mandatory, maka data-data tersebut makin banyak yang harus dilengkapi seperti ini. Nah, di sini angka-angka di sini harus menjadi 0. Nah, berikutnya sebelum kita edit data siswa yang ada di sini, kita persiapkan dulu data-data pendukung seperti kartu keluarga atau KK siswa tersebut. Kemudian setelah kita persiapkan, misalnya di sini saya akan mengedit atau mengentry data yang bernama Jumati. Nah, karena tadi kita misalnya sudah mempersiapkan data dari Jumati tersebut, maka kita klik tanda pensil yang ada di sebelah kanan. Nah, kita klik tanda pensil yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan ada tulisan-tulisan yang berwarna merah dan hitam. Nah, yang berwarna merah ini yang harus kita isi agar angka di mandatory itu menjadi 0. Misalnya di sini jumlah keluarga, kita isi sesuai dengan data yang ada di KK. Kemudian di sini bisa kita isi atau tidak jika warna tulisannya berwarna hitam. Kemudian di sini warga negara kita isi. Kemudian kolom selanjutnya, jika kita di lembaga MA maka jurusan juga harus diisi. Kemudian di sini juga kelas paralel, kita harus tentukan berapa jumlah kelas dalam satu rombel. Misalnya di sini kelas 10, misalnya satu kelas, maka kita kasih 01. Kalau misalnya ada 2 kelas, maka kita kasih 02. Kemudian nomor absen ini harus disesuaikan dengan NIS lokalnya. Kita ambil 2 angka dari angka terakhir dari NIS lokal atau nomor induk siswa sekolah. Kemudian di sini jenis rombel kita pilih jenis paket. Kemudian selanjutnya kita isi di sini nama wali kelasnya. Nah, nama wali kelas ini akan muncul ketika GTK atau data guru sudah sinkron dari FM atau kita sudah mengisi data-data guru yang ada di MS. Kemudian di sini ada data yang harus diisi juga seperti pernah ikut TK atau RA, kemudian anak yang keberapa. Nah, di sini juga harus kita isi. Kemudian di sini juga tinggi badan, sesuaikan dengan keadaan siswa. Ada berat badan, selanjutnya ada lingkar kepala.
Nah, kemudian ada juga imunisasi. Jika tahapan-tahapan imunisasi ini kita atau siswa tersebut sudah pernah, maka kita isi dengan ya, tapi kalau tidak maka kita isi dengan ya. Nah, di sini ada email. Nah, email ini belum jelas diisi email siswa, email sekolah, atau email apa. Namun bisa kita siasati dengan cara menggunakan email rekayasa. Kita menggunakan nama siswa misalnya, karena tadi Jumati, maka kita kasih misalnya jumati@gmail.com. Nah, jika sudah centang hijau maka data tersebut dianggap valid. Kemudian di sini ada data-data buku yang harus kita isi sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau bisa kita pilih tidak tahu misalnya, terserah kita. Yang jelas kuncinya yang berwarna merah harus kita isi semua. Kita isi sampai selesai ke bawah. Kemudian di sini juga ada status keluarga atau ekonomi keluarga, kita isi juga dan disesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian di sini ada misalnya punya handphone, kita klik ya, kalau tidak kita klik tidak. Kemudian bisa akses internet atau tidak. Nah, sini ada data khusus. Nah, rata-rata siswa kita itu tidak punya siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian tempat tinggal. Nah, lagi-lagi di sini misalnya desa atau kelurahan tidak muncul, maka rubah kecamatannya dulu. Kemudian setelah desa itu muncul, kita rubah kembali kecamatan pada kecamatan yang sebenarnya. Terus klik kolom desa atau kelurahan, maka di sini akan muncul data-data desa yang ada di sini. Kemudian jarak tempuh dari rumah siswa ke sekolah di sini isi juga. Kemudian ada data orang tua atau wali. Di sini tahun lahir ayah. Tahun lahirnya harus diisi. Misalnya di sini 1977. Maka kita isi menjadi 1977 sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga atau KK dari siswa yang bersangkutan. Niknya juga sesuaikan. Nah, di sini penghasilannya isi juga. Kemudian tahun lahir ibu disesuaikan juga dengan kartu keluarga. Kemudian di sini ada juga penghasilan dari ibu, kita isi. Nah, selanjutnya ini tahun lahir wali, bisa kita isi atau tidak. Kemudian di sini ada program KKS. Kalau siswa tersebut penerima KKS, maka kita isi ya, kalau tidak kita isi tidak. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor KKS. Ini bisa kita kasih strip jika siswa tersebut tidak punya kartu KKS. Selanjutnya ada PKH. Nah, nomor PKH diisi strip jika siswa tersebut tidak punya kartu PKH. Dan begitu seterusnya, seperti PIP, kemudian KIP, PIP, dan sebagainya. Nah, untuk nomor ini kita kasih strip agar tercentang menjadi hijau. Kemudian setelah ini kita lanjut pada tempat tinggal
Nah, tempat tinggal ini desanya tidak muncul, maka seperti yang tadi, klik kecamatan dulu, kita rubah, kemudian kembalikan kolom kecamatan pada kecamatan yang sebenarnya. Kita klik lagi, kemudian pilih kecamatan dari siswa tersebut. Nah, klik kolom desa, maka akan muncul pilihan desanya. Nah, setelah ini kita cek dulu apakah data-data siswa tersebut sudah terisi semua yang berwarna merah. Kita cek dengan teliti. Di sini misalnya namanya Jumati. Nah, ini nanti setelah kita update, maka angka yang ada di mandatory itu akan menjadi angka 0. Kita cek dulu kembali. Nah, di sini ada yang lupa tadi di jenjang masa depan. Ini sesuaikan dengan cita-cita siswa. Misalnya di sini menjadi S1, S2 dan sebagainya. Nah, jika dianggap sudah benar dan terisi semua, kita cek dulu, kemudian kita klik update jika sudah dianggap benar dan terisi semua. Nah, jika tampil seperti ini, maka data tersebut sudah berhasil diupdate dan di kolom mandatory sudah berubah menjadi angka 0. Kemudian kita lihat dulu. Nah, bagi sahabat yang mengalami kendala ketika klik tidak ada reaksi sama sekali, maka kita lakukan minimize dari desktop AV-nya, kemudian kita buka lagi. Nah, kita klik lagi, maka sudah aktif di kolom setnya. Kita cari nama siswanya yang tadi. Nah, di sini di mandatory sudah berubah menjadi 0 yang asalnya masih ada angka 31 tadi. Nah, baik sahabat media bersatu, sampai di sini tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan tutorial terbaru dari media Abad 21. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.